Orang-orang Kristen dari Tiongkok yang datang ke Indonesia harus bersyukur, terutama yang bermarga Tan. Ada 3 orang yang membuat marga ini terkenal. Satu, Agus Tan yang pantatin Alkitab, katanya nantang Tuhan Yesus. Kalau dalam sebulan tidak ngek, maka benar kitab ini palsu. Ternyata sebulan kemudian ngek, diikuti juga oleh istrinya ngek, istri Islamnya, tapi istri Kristennya masih hidup. Ibunya yang dia bawa masuk Islam juga ngek. Kemudian anaknya dari istri Kristennya ikut-ikutan hidup terluntang-lantung, sedangkan anaknya yang masih cinta kepada Tuhan Yesus hidup dan kuliah di Malang. Dikuliahin sama kita orang kita. Yang kedua, Donditan, marganya Shitan. Ini terkenal lagi nih. Karena dia tidak bisa membahas Al-Quran, hanya bisa membahas Alkitab. Dia tidak mengerti apa-apa tentang ajarannya, tentang teologinya, tentang syariatnya, tentang akidahnya. Dia nggak ngerti akidah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, lagi Maha Pengasih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan tiada sembahan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan dan Rasul Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Hidayah Mualaf Center ya, channel yang mengedukasi dan menghibur tentunya. Udah lama teman-teman ya, kita tidak membahas Blukusuntur Saifuddin Ibrahim yang notabene adalah seorang pendeta yang membuat banyak sekali orang-orang yang akhirnya menjadi mualaf. Loh kok bisa? Seharusnya kan pendeta buat orang jadi murtad. Ini kok jadi mualaf? Ya iya. Berkat nasihat Saifuddin yang mengatakan jangan masuk Kristen teman-teman. Orang di Kristen jahat-jahat, itu membuat banyak sekali orang-orang akhirnya batal masuk Kristen. Dan yang sudah di dalam Kristen memilih untuk keluar. Jadi kita harus berterima kasih dengan pendeta Blukusuntur ya. Lewat nasihatnya, lewat tingkah lakunya. Banyak orang yang akhirnya menjadi mualaf. Apalagi kita tahu ini adalah salah satu badut yang cukup menghibur kita di dunia diskusi lintas iman ini. Selain ada namanya Luga ya, salah satu badut yang luar biasa, Wak Labu, Edis, ya, dan Saifuddin tentunya. Jadi karena kemarin kita sudah olah badut lama kita, yaitu Lugahon Tambunan, Nabi teman-teman kita sebelah. Kali ini kita olah juga ya badut lama saya nih. Salah satu orang yang pernah mengisi konten-konten kita, bahkan kalau di Al Ayyubi ini 1 tahun, waktu itu kontennya semua tentang Saifuddin Ibrahim. Kali ini apa sih yang dibuat oleh Saifuddin ya? Karena teman-teman pasti rindu juga. Banyak teman-teman yang WA dan juga komentar-komentar nanya, kok gimana kabarnya Saifuddin Ibrahim? Yang pasti Saifuddin hidupnya masih dalam penderitaan, masih dalam kegalauan. Galau, nggak ada istri, nggak ada anak. Kemarin coba untuk merayu perempuan Meksiko, tapi gagal teman-teman. Ya, saya nggak tahu gagalnya karena sudah tua atau karena titiknya yang terlalu kecil gitu ya. Titiknya terlalu kecil mungkin dianggap sama orang-orang di Meksiko. Ya, perempuan-perempuan Meksiko. Dan kali ini Saifuddin ini udah mulai kembali nih teman-teman. Kembali eksis ya setelah beberapa bulan kurang eksis. Dan dia kembali mencoba membuat video-video yang isinya tentu saja menghibur kita semua. Ya,
Coba kita dengarkan dulu, dan apa kaitannya dengan mualaf? Apa kaitannya? Ya, karena ini cukup menarik teman-teman ya. Jadi yang namanya Saifuddin ini begitu benci dengan 3 orang yang bermargatan. Padahal dulu dia bilang ya, saya sangat mendukung orang Chinese, dia bilang. Ya, orang Tionghoa, karena orang Tionghoa kena diskriminasi. Jadi saya jadi Kristen itu tujuannya untuk mendukung orang yang kena diskriminasi. Apalagi mungkin dia melihat peluang ya. Banyak orang-orang Chinese itu kan bisa dibilang menjadi pendana utama di gereja-gereja yang ada di Indonesia. Itulah kenapa Saifuddin itu selalu ya mencoba mendekati komunitas orang Tionghoa. Coba lihat teman-temannya. Betul nggak? Yang ajak dia ke Amerika siapa? Rudy, mantan juara bulu tangkis. Itu juga Chinese. Yang menolong dia, yang ngasih dia mobil, itu juga Chinese. Orang-orang Tionghoa. Jadi memang dia sangat mendekatkan diri kepada orang Tionghoa supaya dapat bantuan. Karena dia tahu, oh ini orang-orang kelompok yang kaya raya. Dia meniru gurunya, Gilbert Lumondong. Gilbert itu jemaatnya lebih banyak Chinese, teman-teman. Kalian kalau pergi ya ke GBI yang ada di Tamrin Residence, Tamrin City, itu jemaatnya lebih banyak Chinese. Karena dia tahu ini yang lebih empuk. Ini jemaat yang subur-subur. Tapi tentu saja selain suka sama yang Chinese, ada juga Chinese yang sangat dibenci oleh yang namanya si Saifuddin Ibrahim. Ya, sangat dibenci Saifuddin. Contohnya siapa? 3 orang yang bermargatan, dia bilang ya. Ada 3 orang yang bermargatan yang sangat dia benci. Nanti kita tambahin supaya jadi 4. Nggak apa-apa ya, kita tambahin supaya ada 4 orang bermargatan yang sangat dibenci oleh Saifuddin. Tapi kita dengarkan dulu. Salam saudara-saudara. Orang-orang Kristen dari Tiongkok yang datang ke Indonesia harus bersyukur, terutama yang bermargatan. Ada 3 orang yang membuat marga ini terkenal. 1, Agustan yang pantatin Alkitab, katanya nantang Tuhan Yesus. Kalau dalam sebulan tidak ngek, maka benar kitab ini palsu. Ternyata sebulan kemudian ngek. Diikuti juga oleh istrinya ngek. Istri Islamnya, tapi istri Kristennya masih hidup. Ibunya yang dia bawa masuk Islam juga ngek. Kemudian anaknya dari istri Kristennya ikut-ikutan hidup terluntang-lantung, sedangkan anaknya yang masih cinta kepada Tuhan Yesus hidup dan kuliah di Malang. Dikuliahin sama kita orang kita. Yang kedua, Donditan, marganya Shitan. Ini terkenal lagi nih. Karena dia tidak bisa membahas Al-Quran, hanya bisa membahas Alkitab. Dia tidak mengerti apa-apa tentang ajarannya, tentang teologinya, tentang syariatnya, tentang akidahnya. Dia nggak ngerti akidah Islam. Apalagi ibadahnya. Jengkang-jengking 5 kali sehari tapi sambil ngerokok. Dia kira bahwa sholat itu boleh ngerokok. Dia ngerokok. Si Dondi Shitan. Nah, marga ini, marga Shitan. Yang ketiga, pendeta. Pendeta Henry Shitan. Nah, ini dia. Ini bukan saya ngarang ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini ada di Alkitab. Jadi jangan marah, jangan tersinggung. Ini ada di Alkitab begini. Kristen anjing dan Kristen babi ada di Alkitab. Jangan marah saudara ya. Pendeta Henry Tandianta harus menyampaikan ini. Kristen anjing dan Kristen babi. Alkitab dia, ya. Dulu waktu saya menyampaikan Kristen kambing dan Kristen domba, orang pada marah. Padahal ada di ayat Alkitab. Matius 25 ayat
31 sampai 46. Sekarang saya mau menyampaikan Kristen anjing dan Kristen babi Alkitabiah. Jangan marah, wong ada di Alkitab. Lalu siapa yang nulis? Pak Petrus. Petrus itu kepalanya para rasul. Ya. Dia ini jadi memusuhi saya karena waktu itu dia ajak saya berdebat dengan lawan Muslim. Saya akan menyampaikan bagian saya yang ini, dia akan menyampaikan bagian ini. Dia promosikan, dapat uang 60 juta, setelah itu nggak ada beritanya. Kapan debatnya? Tunggu dulu Abi, kata dia, kata si Tan Henry tadi yang punya bahwa Matius 25 ayat 31 itu adalah Kristen kambing dan Kristen domba. Kita baca ya, kita baca. Apa kata dia? Ada nggak di Matius 25 ayat 31 sampai 46, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya, lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kamu Don Ditan, ketika saya dalam penjara, kamu nggak datang. Henry Tan, apalagi pendeta. Don Ditan aja nggak tahu itu. Perintah mengunjungi orang dalam penjara. Nggak ada. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, nyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 dari ayat 42, sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Apakah ini yang Anda maksud? Kristen kambing dengan Kristen domba? Oh, bukan domba. Saya agak bingung ya, ini mau direaksi atau enggak ya, karena nanti takut kepanjangan. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita akan reaksi sedikit sebelum saya putarkan video mualaf. Ya, ini baru saya syahadatkan hari Selasa tanggal 7 kemarin, teman-teman. Baru kita syahadatkan ya. Saudara kita dari etnis Tionghoa dengan marga Tan juga. Namanya adalah Ko Pitojo Tan.
ya, dipanggil Ko Apit Pitojo, Tan, marganya Tan juga. Ada juga si Feritan ya, Feritan juga Tan juga marganya. Tapi ya udahlah, kali ini kita tampilkan Ko Pitojo. Tapi sebelumnya saya mau kasih tahu dulu ya. Dia tadi mengatakan Ko Agustan nge, istrinya nge, ya istri Islamnya. Terus ibunya, ibu Ko Agus belum meninggal, ya. Ibu dari almarhum Ko Agus itu masih hidup. Ya ini supaya teman-teman tahu. Terus dia bilang apa? Anaknya yang Islam, anak Ko Agus yang Islam itu hidup terluntang-lantung, sedangkan anaknya yang Kristen disekolahkan di Malang oleh mereka. Ini fitnah, ya ini fitnah yang jahat. Kedua anak Ko Agus itu dua-duanya Kristen, nggak ada yang Islam, nggak ada satupun anak Ko Agus yang Islam ya teman-teman. Dan dua-duanya itu sekarang ngikut mamanya, ya ikut sama mamanya, dan nggak ada yang Islam. Jadi jelas di sini ya, dan nggak ada yang hidupnya terluntang-lantung. Terus kalau masalah Kodondi nggak usah kita komen, ya kita tahulah, otomatis dia akan benci banget dengan Kodondi. Cuman ada fitnah yang konyol juga, di mana dia mengatakan bahwa Kodondi itu ngerokok saat sholat. Saya ketemu Kodondi udah banyak sekali, saya sholat sama Kodondi ya, diimamin oleh Kodondi itu udah banyak juga. Dan nggak pernah saya melihat Kodondi merokok sambil sholat. Ya, Kodondi itu termasuk sangat jarang ngerokok, lebih banyak nge-vape-nya. Kalian boleh lihat ya, dia lebih banyak nge-vape daripada ngerokok. Jadi ini fitnah yang jahat. Terus kalau kita bicara HTD, ya kita tahulah bagaimana bencinya dia dengan HTD ya, karena dianggap HTD ini lebih banyak membuat orang yang jadi mualaf. Berkat HTD, banyak orang jadi mualaf. Padahal dia sama juga. Kalau kita bicara Saifuddin, berkat Saifuddin juga berapa banyak orang yang akhirnya jadi mualaf. Oke, tapi ya udahlah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita tampilkan aja saudara baru kita ya, Ko Pitojo. Dan ini kemarin beliau ngontek saya, minta disyahadatkan sama saya, tapi karena saya merasa tidak pantas ya, belum pantas saya mensyahadatkan orang, saya serahkan kepada Ko Ajis, karena memang permintaan dari Ko Pitojo ini, kalau bisa Chinese lah gitu. Dia tanya saya, ada nggak Ustadz yang Chinese? Oh, saya bilang ada, Ko Hans dari Masjid Lauce atau Ko Ajis gitu. Dan Kohan saat itu lagi ada kesibukan, jadi saya pikir udahlah Ko Ajis dulu, baru sorenya Kohansnya bisa gabung sama kita. Itulah ada video kita itu ngobrol-ngobrol ya tentang beberapa hal, dan itu kita tayangkan bentar lagi. Oke, saya tampilkan dulu bagaimana Ko Pitojo akhirnya memeluk Islam. Oke, assalamualaikum teman-teman semua ya. Waalaikumsalam Di warahmatullahi kesempatan ini ada salah satu saudara baru kita yang akan bersyahadat ya. Insya Allah. Nama siapa tadi kok? Pitojo. Hah? Pitojo. Piltojo. Pitojo. Pitojo. Nama panggilannya Aping. Api. Aping. Kok api, kok api. Api. Kok api. I-nya satu apa dua nih? APING. Aping. I-nya satu. I-nya satu. Oh, I satu. Ya, dan Kok Api ini orang Medan juga ya. Ya benar. Sama-sama orang Medan. Ya, Kita kalau ngomong Ken orangnya nggak tahu. ya jangan lah. Kita ngomong Indonesia aja. Medan Kui bilang gitu. Aduh, itu belakang yang gak enak. Soalnya Kyaoseng satu. Ya. Bukan lah, kayak Oke. Kayak juga. Lu kan lahirnya di Jakarta kan? Lahir Jakarta. Jakarta ya Kyaoseng jatuhnya. Udah Kyaoseng gua. dulu. Aku yang Kyaoseng. Iya benar. Tapi kan bisa kok bahasanya. Tapi nggak bisa Mandarin. Nggak bisa. Bahasa kayak bisa. Sama-sama bisa. Chinese. Nah, itu panti yo ngehel lah. Ngehel Gitu. Ah. Ketemu orang kek. Kakinya. Satu bukan orang kek. Gebukin yuk. Bukan orang kek. Jangan ngomong. Mumpung nggak ada kuliah. Aduh. Ya kalau boleh tahu nih kok. Ya. Ini kan mau bersyahadat ya. Sorry. Ya. Iklan. Jadi Ya, sorry. kalau boleh tahu nih kok. Halo. Sejak kapan mantap mikir mau masuk Islam nih? Ya. Sebenarnya udah lama juga. Cuman ya Oke. saya masih penasaran gitu loh. Apa yang Jadi pernah- ada hidayah terus akhirnya udahlah Oke. bener lah itu gitu. Seperti saya ada masalah ya, Oke. saya berdoa berdasarkan agama saya, Hmm. tapi jauh pertolongannya terus terang. Ya. Tapi kalau istri saya doa tahajud segala terbukti bisa menolong saya walaupun agamanya lain.
sebetulnya kalau agama lain kan agak susah ya sebetulnya ya. Nggak juga dong, nolongin ini kan artinya Ya. nolongin istri juga kan? Ya makanya itu sekali kena masalah lewat selesai. Masih nggak percaya. Sampai berkali-kali lah pokoknya. Contohnya kayak mana dulu? Hah? Contohnya? Contohnya ada orang intimidasi saya, orang kaya banget lah. Yang terakhir ini kaya banget. Masalah tanah 1 meter aja di masalah bisa sampai ke Mabes. Mabes Polri. Udah nggak tahu kata emang dikeluarin. Saya nggak ada duit. Ya, tapi ya kita bisa pasrah aja. Nah, istri berdoa terus itu berkali-kali sudah dapat surat pemberhentian kasus penyelidikan. Dia lapor lagi, bisa lagi coba. Hebat itu memang pakai duit sih dia. Sampai 2 kali saya dapat penyelidikan penghentian. 2 Kapolres yang berbeda dapat suratnya. Pasti bisa dia. Udah dapat SP, pasti bisa naik ke Mabes. Coba. Masalah 1 meter tanah bisa naik. Tanah ya, Nah, tanah. 1 meter Pak, bisa Mabes yang urus, coba bayangin betapa hebatnya. Ini dia. tanah di mana nih? Kalau tanahnya di Sudirman ya iyalah. Enggak, itu tanah di Kebun Jeruk baru ya. Oh, Iya sama juga, mahal juga di situ. Enggak. Semeter aja. Jadi bukan salah kita juga sebenarnya. Jadi itu memang dia udah ada sertifikat, udah ada batas. Ya. Cuman dulu boleh lewat. Sekarang saya tutup karena ada mobil motor lewat situ nggak melalui parkir yang resmi. Kalau kehilangan saya kena, saya pengelola gitu loh. Jadi saya tutup, dia nggak seneng direkayasa lah. Ada kelebihan tanah dia lah 1 meter begini begitu. Wah, parah tuh orang permainan. Jadi mungkin juga polisi lihat bener ada permainan kan. Orang yang batasin duluan dia. Cuman dulu ada batas, dia tutup pintu gitu, tapi Ya, bisa buka. Nggak usah dibahas yang itu detail lah. Pokoknya fokusnya artinya itu. pertolongannya Ya, dari istri berdoa. ya. Kalau Nah, Koko berdoa nggak pernah. saya berdoa nggak bisa istilahnya. Nggak Jadi terkabul. dulu pertama-tama saya berdoa, dia berdoa, ya kan. Akhirnya mungkin dari saya berdoa juga kan. Iya. Terakhir, oh kok ada lagi begitu lagi, masalah lagi, ya kan? Nah, akhirnya saya pikir udahlah, saya nggak berdoa lah. Coba dia berdoa aja. Ternyata lebih cepat, lebih bagus lagi Lebih cepat hasilnya. ya. Ya udah, 2 kali sampai ke Mabes begitu lagi, 3 kali Mabes sampai 2 kali loh. Ya udahlah, saya bilang udahlah. Itu yang kasus tuh, yang sebelum-sebelumnya gitu juga. Kasus juga itu malah dengan ya kakak kandung saya malah laporin saya. Ya alhamdulillah ini juga. Oh Karena sudah, ini alhamdulillah, usahanya- ngomong mantap, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah udah mantap. Hmm. Karena ini ya, Koko bergerak di bidang ini ya, parkir ya. ya, Penyediaan parkir ya, nah, lahan parkir. gitu. Security Jadi ya udahlah, parking. kita pun udahlah Mantap. terbukti kalau- gitu. Kalau enggak, saya pun nggak mau. Dia, wah, lah, Oh, iya. dia kan percaya ke situ. Kalau saya, Suami ya. kalau saya nggak percaya ke situ, jadi saya bilang sama dia, ya kamu dengan cara saya dengan cara saya, gitu kan. Tapi ketika dengan cara dia mentok, Ya, dia minta doain lah. mentok saya punya. Terus saya bilang kalau saya sebagai istri pasti mendoakan Anda. Ya pasti lah, wajib. Tapi yang punya hajat harus langsung juga. Iya, kita Berarti pikir ya. udahlah. Tapi alhamdulillah Sudah banyak Allah itu terbukti. selalu saya, makanya saya bilang untuk kasih, saya gak banyak menangis ya, kasih sayang Allah itu besar. Saya bilang saya itu bukan membanggakan diri. Alhamdulillah ketika saya berdoa, saya putus asa sampai terakhir tadi Mabes itu kan, saya benar-benar tahajud, ya Allah, aku tuh gak punya harta dibanding dia, tapi aku punya Engkau ya Rob. Aku yakin Engkau tidak akan membagikan satu hamba dengan segala kelemahanku. Aku nggak punya uang, aku nggak punya daya upaya, tapi aku yakin aku punya Engkau ya Rob. Alhamdulillah, baru saya berdoa nih Ustaz. Besoknya pagi ditelepon, ada sertifikat tanah kamu urus, kamu mau laporin, dia balik laporin. Saya bilang, lihat betapa Allah sayang. Iya, iya. Pertolongan Allah itu sangat cepat kalau kita Cepat, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala kepada Allah gitu kan. Makanya saya bilang, Insya Allah. makanya kadang-kadang dia suka ribut Ustaz. Udahlah, jangan terlalu fanatik, udahlah gini. Saya bilang, saya nggak bisa, kenapa? Allah itu memberikan cintanya kepada saya, kok saya nggak sambut cintanya gitu loh. Karena begitu banyak cobaan hidup saya sama kamu selama ini.
Allah tuh kasih lewat apapun itu Allah kasih lewat ke mama. Maka ketika saya tuh udah titik begini loh Ustaz, yang lalu sudah bisa lewat, ini pasti bisa lewat. Selalu saya tanamkan di hati saya, ini pasti selesai. Karena yang Allah tolong pasti pun kita tolong. Insya Allah. Tapi itu yang selalu tidak bisa ditangkap sama dia, dan selalu jadi pertengkaran sama saya. Akhirnya saya di titik yang pasrah gitu. Ya udah terserah. Karena agama ini nggak bisa dipaksakan. Semoga selalu didoakan semoga Allah melihatkan kepada betapa cintanya Allah kepada kamu gitu. Sampai titik ini Allah masih lolosin kamu loh. Padahal kamu berkhianat dan zolim kepada Allah. Tapi Allah masih kasih cintanya. Kamu lihat, kamu nggak punya harta, nggak punya daya, nggak punya kekuatan, nggak punya di backing, mampus lewat kamu, saya bilang gitu kan. Iya. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak ada itu. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Baru dia yakin, baru dia langsung merasa, oh iya benar. Alhamdulillah. Jadi orang tuh kalau ini dicoba bertubi-tubi gitu loh ya, iya kan Ustaz. Baru dia ditampar berkali-kali, baru dia sadar. Saya pertama kali waktu itu saya juga Islam, tapi saya nggak Islam yang benar-benar. Tapi ketika dia ada satu kejadian dia masuk penjara gitu, di situ saya benar-benar ditampar. Tapi akhirnya saya bersyukur Allah tampar saya dengan cobaan yang luar biasa seperti itu. Kalau nggak saya nggak balik. Saya kalau nggak balik saya jadi apa? Gitu. Nah sejak itu saya tanam ke anak-anak, apapun yang kalian punya, apapun yang kalian miliki, syukurin. Karena belum tentu kalian akan nyaman dengan orang-orang yang lain. Betul. Kalau ngukurnya ke atas, karena kufur nikmat. Aku bilang gitu kan. Disyukurin aja gitu kan. Makanya sekarang anaknya masuk convert ke Islam, dia pernah lama tidak tegur anaknya. Oh, ya udah alhamdulillah sekarang sudah. Tapi emang kalau dia dari wajahnya angku sih. Bukan lah, karena mungkin pengusaha. Iya. Jadi pun secara materi berkecukupan, jadi biasalah. Iya, jadi dia merasa ya gimana ya, kalau orang berduit kan dulu dia kan berduit sekali kan. Nah, itu. Terus saya mainnya, Nah, itu dia. Mengandalkan diri gitu. tapi dicuci habis-habis semua. Gitu. Dulu saya terus Iya. main ilegal pun dan mainnya kaya saya dulu, luar biasa. Solar. Ya, habis saya juga. Baru bangkit lagi. Iya, orang biasa begini. Iya, benar. It's me. Dan saya bilang gini, kemarin ketemu orang satu yang lapor mabes ini, saya bilang sama dia, itulah kamu dulu. Udah Tapi lihat. dia nggak percaya, kata dia. Lihat gambarannya. "Nah, saya begitu." Karena gini, ketika kamu bertemu orang yang demikian, berarti Allah tunjukkan ini kamu yang dulu. Iya. Ini kamu yang Iya. dulu. Betul. Ya, saya juga sama. Kadang ngelihat orang yang seangku saya dulu. Nah, Tapi kalau boleh tahu, Bu, artinya kan dulu nikah Ya, secara apa? saya muda lah dulu. Nikah Makanya itu kan udah selesai, nanti ini baru mau nikah lagi secara Islam. Sudah tak akadkan di sini, saya ngangkat itu. Ya, Ini saksinya 2 cukup. Udah nggak usah kemana-mana lagi. Kita perboleh akad Boleh. habis ini. makasih. nah itulah Habis ya saat- Ustaz yang jadi beban saya kan. Saya tuh mau pengen haji, ya kan. Saya tuh kalau bisa haji ke bareng dia gitu kan. Insya Allah dikabul. Amin, Makanya kabul. saya bilang, kalau kamu nggak masuk juga, menghalang saya juga gitu kan. Ada hijab di antara kita gitu kan. Kalau kamu ini andai kan kamu muslim, saya tuh ibadah, kalau mau ibadah itu lempeng enak gitu saya gitu kan. Karena perempuan ini kan kalau udah berbakti pada suami, maka bisa memilih surga mana aja Ya, dan pintu pintu dari mana mana aja saja. kan. Iya. Kalau kamu kayak gini, saya yang kamu kasihan ke saya gitu. Betul. Ya, kasihan banget. Makanya habis ini, habis syahadat kita langsung akad. Jadi diperbarui akadnya. Kenapa? Karena kalau menurut saya sebagai ya nanti yang akan bimbing harus akad lagi dan dengan mahar seadanya, seringan mungkin nanti supaya pernikahannya menjadi Islami. Ya, kecuali dulunya sama-sama Buddha menikah, kemudian yang syahadatnya bareng-bareng atau dia duluan, tidak perlu. Tapi kalau seperti ini berarti istri duluan, berarti kita perlu akad. Dan itu hanya sebagai mengesahkan saja, gitu aja. Nantilah tak atur di sini. Ya, karena di Islam tuh yang penting tuh niat dan semua akadnya tuh harus jelas. Ujung-ujungnya kan semua tergantung akad. Terus kalau boleh tahu kok, dulu kan artinya anak yang duluan syahadat ya? Iya, Anak syahadatnya di mana? di masjid. Di masjid anak. Umur SMP. SMP bersyahadat.
Jadi Anda waktu kecil dididik secara Buddha nggak? Siapa? Anaknya? Iya. Iya, iya. Ya, tapi yang satu aja. Artinya dulu Koko ngedidik Kan anak saya 3. Ya, anak 3. Yang satu memang yang paling besar dulu memang dari Islam ya kan. Dari kecil Islam. Ya, tapi terakhir adalah berapa tahun aja ya. Tapi dia nggak ada itu sih, tetap Islam kayaknya. Oke, Dan karena ikut kedua, mamanya ya. begitu lahir ikut saya. Oh, yang kedua Sampai ikut umur berapa itu? SMP. SMP baru dia asli Islam. Nah, SMP apa SD gitu. SD lah kayaknya. Nah yang ketiga dari lahir udah Islam. Oke, karena melihat Ikut mamanya. mamanya jelas ibadahnya, kalau bapaknya Ya. setahun sekali gitu. Iya. Iya. Karena begini, ada satu pertanyaan anaknya yang dia tidak bisa jawab. Apa tuh? Tapi Buddha itu siapa? Dia nggak bisa jawab. Bingung dia. Abis itu Tuhan tuh siapa? Tuhannya papi siapa? Nggak bisa jawab. Tikong. Tuh Tikong. Tuh. Katanya. Pekong. Jadi Pekong. dia bilang Tikong itu siapa? Dewa langit. Berarti kalau Dewa misalnya kan dalam pandangan Jen- anak ini Jen, Pak. adalah Tian. kalau Tian. papi agamanya Buddha, berarti Tuhannya adalah Buddha. Berarti si Buddha inilah Tuhan papi. Bukan, katanya Buddha itu nabi. Loh, bingung lagi anaknya kan? Ya, siapa Tuhannya kalau gitu? Nah, kalau gitu siapa Tuhannya? Nah, ketika dia bertanya sama Mami bisa jelasin. Oh, ini agamanya ini, Tuhannya ini, nabinya ini. Lebih masuk akal di anak saya Iya, mungkin iya, kan? iya. Jadi, Mami aku mau ke rumah dia. Tapi nggak boleh bilang papi, diam-diam aja, tapi takut kena marah. Karena papinya sempat bicara gini, kalau kamu sampai ikut Mami, gitu kan? Oh, tas ini ya. Boyong ah. Tas ini ya. Tas ini pokoknya. Udah. Jadi anak saya masuk Islam, diam-diam, sholat pun diam-diam, aja diam-diam. Jadi kita tuh tungguin, bapaknya yang nungguin tuh depan-depan Iya. Oh, tangga. jagain itu. Kayak gitu. Jadi anak ngaji, itu kan begitu, papi datang, langsung tutup gitu kan. Nah, gitu kan, sampai segitu takutnya. Iya. Ada satu hari, saya bilang sama anak saya, sampai kapan kamu mau kayak gini? Sudah lebih baik keluarkan, sampaikan, tapi habis itu papi marah nggak apa-apa, biarin aja, marahnya paling berapa lama si orang tua. Saya bilang gitu kan, daripada kamu nanti Allah lebih marah sama kamu. Iya, betul. Akhirnya dia bilang, tapi aku nggak mau ikut papi lagi sayang, tapi aku nggak mau makan babi lagi sama kamu. Wah, secunya. An hausa. Hausa. Marah. Iya, ha. Kamu keluar semua kata-kata kebun binatang, kata-kata yang nggak pantas itu kan. Oh, cukewa. Gitu. Saya sampai kasihan lihat anaknya ya. Terus anaknya takut kan dia, mau jadi gimana? Udah biarin aja. Nanti suatu saat papi kamu pasti maafin. Karena Iya, tegur iya. kamu. Bener-bener dia nggak tegur, dia nggak sapa. Anak itu kayak nggak eksis. Cuman mungkin lama-lama kita kan doain kan ya Allah lembutkan hatinya supaya bagaimanapun ini anak dia gitu. Jangan anaknya jadi durhaka dan dia juga putus. Sekali suruh hati bisa sama bapaknya. Ya. Lama-lama dia melembut. Dari pertama bilang udah makan belum ya gitu. Tapi ngelihat perubahan tingkah laku anak kelihatan ya setelah muslim. Kelihatan. Oh, itu salah satunya. Dari membangkang Akhlak bilhal. membangkang. Oh, bilhal beneran. Gitu. Dengan akhlak. Jadi Tapi ada perubahannya itu sekarang. tapi ngomong-ngomong kita syahadat dulu deh. Oh ya boleh. Habis syahadat kita masih akad kan? Nah, sekarang saya mau tanya. Akad ketika akad mau minta mahar apa sekarang? Seadanya. Seadanya. Biar cepat. Mau ngasih mahar apa? Kalau akad tadi. Tahu biasanya gimana lah, jengkal lah. Sudah paling murah itu yang paling berkah. Apakah mau Apa itu? Terserah tadi cepek ceng juga nggak apa-apa. Goceng ya Pak, goceng. Kalau perlu goceng nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita syahadat dulu kali kok. Soalnya Cuma waktu penasarannya kan, 25, nanti kita tanya belakangan. Ya boleh. ya karena Aku juga tanggal 25, jadi gampangnya kan. Oh, nopego. Nopek goceng. yang aku bingung, Nopay goceng masih ada di kantong. Masih ada. Kalau noti uang ada. Noti opa, neti opa, tuan rumah. lo tau nggak? Dulu dia syahadat, dia nggak ngerti cara syahadat. Terus? Ya, dia tanya sama orang di tengah jalan Terus? yang jualan minum, gimana cara syahadat? Diaturin, disuruh bayar 2,5 juta ya. Neti opa. Walaupun kecil ya, tapi setidaknya enak lah.
Ya Allah itu dulu. Aduh. Kita syahadat dulu kayak kok. Soalnya gini, habis syahadat biar akad dulu, habis akad biar dia mandi ikut aku sholat. Boleh, siap. Soalnya udah setengah Ya. 5. Nggak, aku cuman penasarannya itu karena anaknya kan sebenarnya pasti bingung gitu kan, mamaku ini, bapakku ini, pasti Iya. ujungnya dia pilih yang istilahnya Masuk bukan akal. jelas gitu kan. Karena kalau Buddha, ya kita bukan ini ya. Ya, Karena ya. pada dasarnya Buddha itu bukan agama. Buddha itu kan jalan hidup, Betul. ya. Pangeran Siddhartha nggak pernah bilang ikut agama Buddha, enggak. Minta Ya. pen sama kertas. Terus yang kedua, ajaran Buddha itu kan penekanannya kan berbuat baik. Betul. Sedangkan di Islam juga sama. Sama lah. Penekanan berbuat baik. Jadi kalaupun sekali lagi ya, kalaupun yang benar agama Buddha, ya, lu tetap untung. Jadi kenapa? Kayak contoh saya pilih Islam. Karena menurutku Islam itu yang paling sulit. Ya, Islam itu yang paling sulit. Jadi kalaupun agama lainnya benar, minimal kita udah kerjain yang paling sulit. Jadi itu tetap dapat semua. Kayak contoh gini lah, mama kita suruh, bagus-bagus di rumah ya. Terus kita bingung, mama kita tuh nyuruh apa ya? Nyuruh bersihkan piring kah? Ya, suruh ngepel lantai kah? Atau suruh masak untuk adik? Kan kita bingung. Ya udahlah supaya nggak salah-salah, kerjain aja semua. Kerjain aja semua kan. Rupanya begitu mama pulang terkejut ya, loh, mama sebenarnya cuma suruh kamu jagain adik, loh kamu kerjain semua yang lain. Mama pun senang kan. Karena kalau mau dibilang di antara semua agama, yang paling susah itu Islam. Betul nggak? Yang lain apa sih gitu? Ibadahnya seminggu sekali. Kalau agama Buddha malah setahun sekali pas Waisak doang, atau nggak pas Imlek. Ya pasti itu lagi. Pas Ciknya apa no? Sekarang ciknya. Ntar bulan 4 yang bank. Hah? Udah jangan ke kuburan lagi sudah. Boleh ke kuburan tapi udah nggak boleh bye-bye ya. Yang lucunya nih di agama Buddha ini ya, kan ada sembahyang itu harus keluar duit banyak berapa? Oh itu bukan, itu sebenarnya Itu kalau tradisi. muncul Ya, tradisi. tapi maksudnya dia kan mau memberikan ini kan nenek. Saya bilang, wah ini mbak. Ya itu ada orang sekarang pakai hemat, dia nggak mau taruh kuburan lagi dibakar. Iya. Saya bilang dengan uangnya ini buat makan sebulan itu daripada buat dibakar begini. Saya dulu tukang bakar lilinnya. Saya tukang nungguin lilinnya, niup lilin dapat duit. dari bangsa saya Dia aja lagi tukang ya. lilin. Sip. Oleh dia, mungkin syahadat dulu ya. Iya. Habis syahadat kita prosesi nikah ya, akad nikah ya, secara Islam. Kok nih gini, kita udah nggak usah pakai surat-suratan pernyataan. Sekarang langsung aku tanya, kenapa? Karena kalau nggak ditanya dulu, kadang orang bilangnya dipaksa gitu. Nih, Ya. kok api ini mau masuk Islam secara ikhlas, Ikhlas. sadar. Setelah mempelajari Islam, Ya, tidak ada paksaan. setelah melihat Ya, ada perubahan anak-anak juga ya. Ya. Oke. Memang dalam Islam itu laki-laki itu adalah pimpinan dan setelah ini pimpin anak-anak dan istri yang ada itu menuju surga insyaallah. Kita syahadat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang lagi Maha Pengasih. Penyayang, Maha Pengasih. Asyhadu Ashadu alla Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi bersaksi bahwa tiada Tuhan tiada sembahan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan dan Rasul Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Barakallahu fikum. Start tambah lagi. Nah, Karena dari Buddha ya, bukan dari prosesan ya. saya dari Buddha dong. Iya, syahadat sudah selesai, berarti kita tidak perlu dia mengikrarkan, bukan bersyahadat tambahan, tapi mengikrarkan bahwasannya Yesus adalah Rasulullah, karena Buddha nggak perlu. Jadi sekarang gini, kita beralih ke prosesi pernikahan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Tambah sedekah muslim. Terima kasih. Jadi gini, kok Ya. kita beralih ke sini,
Jadi karena berbeda agama dengan istri dalam Islam itu sebenarnya tidak terjadi pernikahan. Ya, ya. Kalau dulu itu ada yang membolehkan bahwasannya itu ada apa beda agama, maka kita sekarang jadi muslim, kita perbarui akad. Boleh. Jadi otomatis ketika istri itu misalnya sama-sama dulunya bukan muslim, istri muslim jadi muslimah, maka terputus pernikahan. Atau misalnya istri muslimah dinikahi oleh yang bukan muslim, maka tidak terjadi pernikahan. Di sini sudah cukup 2 saksi, ya, Ko Zul, Ko David, dan saya sebagai yang mewalikan, nanti balikan ke saya saja, nanti ada akadnya. Dan juga silahkan itunya apa maharnya. 200 Ada mempelai. Transfer boleh kok. Oh lebih. Udah apa sampai. Wah, balas dendam dia dulu sama dia. Ini teman-teman dan semuanya, saya di sini hanya mau mencoba mencontohkan bagaimana akad sahnya nikah. Nih, saksi dilihat dulu. Buka aja. Masuk aja nggak apa-apa. Ya, tunggu Ya. aja. Nggak apa-apa, butuh saksi 1. Apa? Tunggu dulu. Bentar. Bentar ya. Oke. Jadi gini, Kelamaan. dalam pernikahan kan, karena ini kebetulan kan di banyak berbagai daerah itu kan banyak syarat yang di luar yang wajib. Tadi dulu, ini saksi. Jadi dalam pernikahan ketika sudah selesai semua, ketika dia berkata saya terima, selesai. Jadi gini misalnya, tunai langsung saya terima. Misalnya tunai, Saya terima. itu udah selesai ya. Itu udah sah. Atau udah qabil itu selesai. Perkara di belakangnya itu maharnya mau disebut atau enggak, itu lain soal. Tetapi di Indonesia kita menggunakan mazhab Syafi'i. Maka biasanya disebutkan semua. Kayak gitu. Bisa sebutkan semua. Yang penting adalah ijab kabul, saya nikahkan kan gitu kan ya. Ngomong-ngomong gua butuh tulisan. Kan enggak tahu. Ketinggal bapak saya. Hah? Aku nggak seperti ini ya, Pak. Bersama. Ini gimana cara? Jadi nanti yang untuk saksi ya, untuk saksi karena saksi juga mualaf. Udah pernah nikahin orang belum? Ya belum. Oke. Jadi misalnya nanti nih, saya ada Bismillahirrahmanirrahim nikahkan dengan mas kawin tersebut tunai, saya terima nikahnya gitu. Nanti ada tulisan kan, ini binti ini gitu. Ya, oke. Bisa coba. Dengan mas kawin tersebut tunai. Langsung saya terima. Tunai saya giniin, saya terima. Oh, Coba. saya terima. Pokok saya giniin, saya terima nikahnya. Saya terima nikahnya. Nah, tunai. Tunai. Enggak, saya bilang tunai, saya terima nikahnya. Tunai, Saya terima nikahnya. selesai. Sebegitu cukup. Tapi harus Karena Indonesia kita harusnya disebutkan semua. Karena kita menggunakan mazhab Syafi'i dan adat di Indonesia seperti itu. Kita cabut ya. Udah. Ibu siapa Bu namanya? Ria Novita. Tulis semua. Saya terima nikahnya. Saya terima nikah dan kawinnya. Ya, namanya siapa Bu? Ria Novita. Binti. Binti Edi Ramon. Ini luar biasa nih, syahadat langsung akad ulang. Perempuan bukannya harus ada wali? Oh, dia kan jatuhnya jadi janda. Oh, jatuhnya ada janda. Jatuh foto. Jatuhnya jadi janda. Edi Ramon. Ya, gitu. Ya. Dengan mas kawin. Acaranya di mana? Di sini nanti tunggu. Oh, nanti ya? Saya tunggu lagi saya nikah. Oke. Lalu, Waktu nikah ibu tuh sebenarnya muslim bukan? Muslim. Jadi ikut dia jadi. Mas kawin apa?
Banyak kan Waktu dosa nikah? saya. Gadis, waktu ini ke gadis. Udah enggak? Saya enggak. Udah janda. Dia juga udah. Udah janda. Alhamdulillah ya. Jadi waktu ibu ini nikah dengan ini nih kok, ini kan janda. Jadi janda itu berhak memilih siapa yang ingin dijadikan waliah. Dengan mas kawin yang tersebut, maksudnya yang disebut oleh saya, yang tersebut tunai. Oh, di sini kok ada acara ini lagi ya? Enggak ada teman datang. Ah, itu biasa dunia perdebatan. Itu nggak penting sama dia. Us, Kalau Kristen doang. saya tahu. Ria Novita. Itu sekarang. Nggak ada, cuma mau Novita binti Edi Ramon. Edi Ramon yang perwaliannya diserahkan kepada saya dengan mas kawin 250.000 tunai. Begitu saya bilang tunai, nih ayo latihan, begitu saya bilang tunai langsung sebut ini, saya terima nikah. Lihat ke sini juga nggak apa-apa. Ya. Dengan mas kawin yang 250.000 tunai. Saya terima nikah dan kawin dari Novita binti Edi Ramon dengan mas kawin yang tersebut tunai. Ya, itu bagus. Seandainya terputus, tetap kita sahkan. Kalau mau diulang, kita ulang. Yang penting begitu saya terima, itu sah ya. Ya, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saksi diliatin, soalnya itu berini. Saksi. Saksi di sini. Saksi. Ya, Dan kok. Kok di atas juga nggak apa-apa? nggak apa-apa, nggak apa-apa. Biar. Biar Biar. Kelihatannya terlihat. Kalau sebenarnya saya nggak terlihat juga apa-apa sih di sini. Nggak apa-apa, nggak Karena apa-apa. yang langsung kan. Iya. iya kelihatan cuma ceweknya lain. Miring amat. Ini sama yang lain bener. Miring amat. Ya, Pak. Saya di sini aja. Dapat nggak? Kadang-kadang Kok dulu juga saksi di situ juga nggak apa-apa sama kan, nggak apa-apa. tapi cowoknya. Siksa nggak apa. Sudah menikah baru dipertemukan kalau gadis. Siap, siap kok. Ya, jadi gini, karena si Ibu Novita ini adalah dinikahi dalam kondisi janda, artinya Ibu Ria Novita berhak memilih siapa yang jadikan wali. Nah, sekarang biar cepat, Ibu Novita walikan ke saya. Iya. Ikutin ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ko Aziz, Kok Aziz, saya saya menyerahkan menyerahkan perwalian suami diri saya saya untuk dinikahkan dengan dengan saudara Saudara? Pitojo tanaman. Vito Pito Ya, Pitojo. Pitojo. Ya, Pitojo Pitojo. tanaman. Siapa? Tanaman, makanya Tanaman. Tanaman. Aku juga pernah bingung, kok namanya ada tanamannya? Ya, mas, Pitojo Iya. tanaman. Saya juga pertama kali kenalan juga Bin siapa Bapak? Suadi tanaman. Suwadi. Tanaman. Ya, itu tanaman. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ko Muhammad Abdul Aziz, Muhammad Aziz, saya saya menyerahkan menyerahkan perwalian perwalian diri saya diri saya kepada kepada Ko Muhammad Abdul Aziz Muhammad untuk dinikahkan, untuk dikawinkan dikawinkan dengan dengan Pitojo Pitojo tanaman Tanaman bin Suadi tanaman. Suwadi Tanaman. Saya terima. Perwaliannya saya terima. Berarti setelah ini saya mewalikan Suwadi. Pitojo Tanaman. Tanaman bin Suwadi Suadi tanaman. Tanaman. Baiklah. Kita anggap namanya normal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin wa salatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah. Bismillah. Saudara Pitojo Tanaman bin Suwadi Tanaman
saya nikahkan dan kawinkan Anda dengan Ria Novita binti Edi Ramon yang perwaliannya diserahkan kepada saya dengan mas kawin uang 250.000 dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Ria Novita binti Edi Ramon dengan mas kawin yang tersebut tunai. Alhamdulillah sah. Barakallahu fikum wa barakatuh wa jama'a bainakuma fi khair. Alhamdulillah. Dan seminim-minimnya doa adalah seperti itu. Barakallahu lakum wa barakatuh wa jama'a bainakuma fi khair, seperti yang Rasulullah doakan kepada Fatimah ketika dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah, prosesi syahadat sudah selesai dan juga prosesi pernikahan dengan akad yang seminim mungkin sudah selesai, dan moga-moga nanti bisa menjadi contoh untuk semua teman-teman yang mungkin bingung apakah sah syarat sahnya pernikahan itu dan seberapakah dianggap sah akad yang terjadi. Jadi kita bisa lihat di video ini, insya Allah seperti itu pun sudah sah, insya Allah akad telah diterima semua, dan sekarang barulah Anda berdua benar-benar menjadi suami istri dalam Islam. Silakan diserahkan maharnya. Ibu dicium keningnya, cium tangan Bu, nah, cium keningnya Ibu, pegang kepalanya, Pegang. dengan ubun-ubunnya. Ya Allah, Ya Allah, aku meminta kebaikan yang ada padanya, dan aku berlindung dari keburukan yang ada padanya. Koko mandi dulu Ya. Jadi pertama kali mandi ini siram tangan kanan, niatnya niatnya saya ingin menghilangkan hadas dan najis besar, hadas besar. Jadi yang kalau kita bersetubuh itu hadas besar, atau keluar air mani hadas besar ya. Ya, saya niat saat nyiram sebelah kanan sambil turun dikit-dikit, saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah. Ya, karena Allah. Sudah cukup gitu aja, nanti niatnya belakangan lah. Habis itu baru nantinya basuh wajah, tangan kiri. Setelah basuhan terakhir, jangan pegang burung. Jangan pipis, jangan kentut, nggak usah wudhu lagi. Nanti itu sudah mandi besar, sudah punya wudhu, habis itu sholat bareng saya di sini. Saya udah punya wudhu. Ya, silakan ke bawah, nggak apa-apa. Silakan ke bawah, dianterin kok. Ke bawah. Ingat ya, ajarin kok. Masa lu nggak ngerti kok? Iya, nggak ngerti kebangetan kok.